Alat ukur panjang dengan satuan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sudah lama 1 minggu kita tidak bertemu karena sedang melaksanakan penilaian harian tengah semester. Nah, bagaimana anak-anak? Soalnya mudah-mudah kan? Alhamdulillah, nilai kalian sudah terekap. Nah, tetap jangan lupa. Nah, anak-anak, pada hari Rabu ini kita akan belajar matematika dengan buku yang baru, yaitu Bupena 3B. Nah, sudah siapkah anak-anak? Kalau belum ambil, silahkan diambil dan disiapkan. Sudah? Nah, anak-anak, tidak lupa Bapak menyampaikan pesan kepada kalian, berwudulah terlebih dahulu, karena dengan keadaan suci otak kita akan mudah untuk menerima suatu pelajaran atau ilmu, insyaallah. Ya, bagi yang belum berwudu, silahkan berwudu terlebih dahulu, karena kita mau mengawali sebuah kebaikan, yaitu menuntut ilmu, ya, belajar bersama-sama bersama Pak Erdi. Sudah? Silahkan. Nah, anak-anak, kalau sudah kalian berwudu, silahkan kalian siapkan bupenanya 3B. Kalian buka pelajaran matematika, yaitu pada halaman 4. Nah, yaitu pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, kalian kelas 2 kemarin sudah pernah disinggung dengan satuan baku ya, Nak ya. Nah, sekarang Bapak akan sedikit mengulangi lagi dan kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Nah, pengukuran panjang dengan satuan baku. Untuk mengukur sebuah benda, ya, kita harus menggunakan alat yang namanya yaitu alat ukur atau sebuah meteran. Lebih familiarnya di telinga kalian. Nah, jadi benda apapun, untuk mengetahui panjangnya, ya, kita harus menggunakan alat ukur panjang, yaitu yang sesuai, yaitu sesuai panjang bendanya. Kira-kira benda ini lebih baik menggunakan alat ukur apa? Nah, agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan yaitu yang namanya alat ukur panjang baku. Sudah ditetapkan ya. Jadi akan sama semuanya karena alat ukur panjang baku ini sudah tetap satuannya ya. Nah, sekarang mari kita belajar tentang alat ukur panjang baku. Nah, anak-anak, untuk mengukur suatu benda, yaitu panjangnya, kita harus menggunakan alat ukur bantu, yaitu sebuah alat untuk mengukur benda. Nah, Bapak akan menjelaskan alat pengukur panjang baku yang ini ya. Yang ini kalian sudah pasti tahu, ini namanya penggaris. Ini untuk mengukur sebuah benda yang
bisa dijangkau oleh alat tersebut. Yang kecil-kecil biasanya seperti panjang pulpen, seperti panjang penghapus, dan lain sebagainya. Ini yang pertama, yaitu alat ukur yang namanya penggaris. Penggaris ini satuannya biasanya apa, Nak? Sentimeter, milimeter, dan inci. Nah, anak-anak, selanjutnya ini alat ukur yang kedua. Apa namanya? Dibaca, perhatikan videonya, dan simak buku kalian. Meteran pita. Nah, siapa yang baru mengetahui meteran seperti ini? Pasti ada yang belum mengetahui. Nah, Bapak jelaskan, meteran pita ini biasanya kebanyakan digunakan oleh siapa, Nak? Siapa yang tahu? Ya, para penjahit, bukan penjahat loh ya, penjahit. Nah, kalau penjahit itu biasanya untuk mengukur apa, Nak? Mengukur sebuah kain panjang tubuh seseorang, dan nanti akan diterapkan di panjang kainnya. Nah, sama ini juga sentimeter, ada ya satuannya. Selanjutnya alat ukur yang ketiga, yaitu meteran roll kecil. Nah, seperti ini, Nak. Kalian pasti sering tahu di rumah. Nah, meteran roll kecil ini ada biasanya digunakan ya oleh para siapa, Nak? Oleh para tukang bangunan, bisa tukang plafon, tukang kayu, bisa tukang keramik, dan tukang las, dan lain sebagainya. Meteran roll kecil ini ya satuannya juga sentimeter, meter ada juga. Nah, ini kapasitasnya agak lebih besar, biasanya maksimal atau ukurannya 5 meter ada, 7 meter ada. Nah, selanjutnya yang paling terakhir ini adalah meteran roll besar seperti ini. Ya, ini kemungkinan banyak yang baru tahu. Nah, alat meteran roll besar ini. Alat meteran roll besar ini biasanya digunakan oleh siapa, Nak? Orang yang memperbaiki jalan, orang yang mengukur panjang tanah, atau perangkat desa biasanya menggunakan meteran seperti ini. Ini kapasitasnya lebih besar. Nah, anak-anak, sekarang langsung perhatikan contoh dalam menggunakan sebuah alat pengukur panjang baku atau alat pengukur panjang benda ini ya, dengan satuan baku. Pada contoh ini, sebuah alat ukur sedang mengukur panjang apa, Nak? Ini pulpen atau ballpoint. Nah, panjang alat ukur ini cara mengukurnya bagaimana, Pak? Nah, kalian lihat pada gambar ini. Pulpen itu diletakkan pada angka 0, ini disejajarkan. Jangan diletakkan pada ujung menggaris ini. Tapi harus sejajarkan pada angka ukuran 0. Nah, nanti panjang pulpen ini dia sejajar pada angka berapa? Di sini 13. Berarti ini satuannya kalau penggaris tadi apa? Kalau yang ini 0 sampai 1 ini sentimeter. Nah, kalau srit kecil-kecil ini milimeter. Nah, berarti panjang pulpen ini yaitu 13 cm karena
dimulai dari 0, ini yang terakhir sejajar dengan angka 13. Berarti panjang ballpoint ini adalah 13 cm. Nah, sekarang kita bersama-sama akan mengukur panjang suatu benda. Yuk, kita ukur bersama Pak Erdi ya, Nak. Nah, anak-anak, Bapak contohkan cara mengukur panjang suatu benda. Bapak mempunyai sebuah alat ukur seperti ini, ya. Ini namanya penggaris. Nah, Bapak jelaskan di dalam penggaris ini, ya. Di dalam penggaris ini, nah, ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Lah, nolnya mana, Pak? Berarti nolnya sisi sini, ya, sisi awal penggaris ini, ya. Nah, sekarang kita akan mengukur sebuah benda yang di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Nah, Bapak mempunyai botol, penghapus, board maker, dan HP. Nah, kita ukur ya. Nah, kalian pasti sudah paham dan nanti bisa diterapkan. Yang pertama adalah botol. Yuk, kita mengukur botol ini, panjang botol ini ya, Nak ya. Kita sejajarkan angka 0 ini pada ujung botol yang kiri. Nah, seperti ini. Terus panjang botol ini berhenti pada angka berapa, Nak nih? Kita ukur. Nah, ini sejajar dengan angka berapa ini, Nak? 23. Berarti panjang botol ini adalah berapa, Nak? 23 cm. Yang kedua yaitu panjang penghapus. Nah, panjang penghapus ini berapa, Nak? Kita sejajarkan penghapus dengan angka 0 yang kiri. Kemudian panjang penghapus ini berhenti pada sejajar dengan angka berapa? 12. Berarti panjang penghapus ini adalah 12 cm. Alat yang ketiga, benda yang ketiga yaitu board maker. Ya. Kita sejajarkan juga dengan angka 0. Set. Nah, kemudian berhenti pada angka berapa itu? 15. Berarti panjang board maker ini adalah 15 cm. Satu contoh lagi yaitu panjang HP. Ya, panjang sebuah HP kita sejajarkan di sini. Nah, di sini HP-nya sejajar dengan angka tengah-tengah antara 15 dan 16. Berarti 15,5 cm atau 15,5. Sudah ya? Sudah bisa ya, anak-anak, cara mengukur sebuah benda? Nah, anak-anak, alhamdulillah setelah kita belajar tentang pengukuran sebuah benda dengan satuan baku, sudah Bapak berikan contoh 4 benda tadi ya. Botol, board maker, dan HP serta eraser atau penghapus. Nah, selanjutnya tugas dari Bapak kerjakan di buku tugas yaitu halaman 6. Nah, ini ya, Nak ya. Kalian harus mengukur benar-benar panjang dari yang diminta soal tersebut, yaitu contoh panjang buku tulis kalian. Kalian harus mengukur mengukur beneran ya. Jadi Bapak harapkan kalian tidak asal nulis angkanya ya, panjang benda-benda yang ada di soal tersebut. Bapak harap kalian tetap jujur dan jujur. Harus mengukur beneran alat atau benda yang ada di dalam soal tersebut. Nah, anak-anakku, alhamdulillah tema 3 mata pelajaran matematika
Yang pertama sudah kita pelajari. Semoga satu bab yang kita pelajari ini kita mendapatkan pahala lebih dari pahala 1000 rakaat sholat. Ya nak ya. Jadi tetap semangat belajar, jaga wudhu kalian, jaga kejujuran kalian, ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, cukup sekian dari Bapak. Bertemu lagi nanti ya pada hari Sabtu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.